Ya, Shalom. Saat ini saya ada di Bumbungan di lantai 6 kantor Sinode GKI Tanah Papua, dan saya Pendeta John Baransano. Saya mau klarifikasi tentang berbagai pandangan jemaat bahkan umat yang mempertanyakan keterlibatan GKI Tanah Papua dalam bicara tentang kebenaran dan keadilan. Ya, selama ini banyak yang bertanya. Saya mau sampaikan satu hal, bahwa GKI Tanah Papua atau para pendeta hamba Tuhan yang bersuara hari ini tentang kebenaran dan keadilan itu tercatat juga dalam Alkitab. Ya, Nabi Nathan, kemudian Nabi Zakaria, dan semua nabi-nabi yang pernah ada tinggal di istana raja. Mereka bicara tentang pikiran Allah, mereka bicara menasihati raja, dan bicara tentang kebenaran, keadilan, apa yang menjadi tujuan Allah dalam menjaga bumi dan semua, bahkan umat, termasuk masyarakat. Nah, hari ini dalam konteks Papua, hari ini kita harus jujur bahwa kita harus bersuara. GKI Tanah Papua dalam pesan-pesan profetis kenabian itu harus dinyatakan untuk kebenaran dan keadilan, untuk berbagai persoalan yang terjadi. Hari ini kalau kita bicara tentang PSU di Papua sangat miris, dan ada berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan itu kami lihat, kami dengar, bahkan pimpinan-pimpinan klasis berjumpa langsung dan berbagai ketidakadilan yang terjadi. Manipulasi data dan lain sebagainya, C1 hasil yang hilang, rekapan yang hilang, itu terjadi di mata kita semua. Bahkan intimidasi dari partai coklat, parcok, kepolisian, dan lain sebagainya, itu nyata. Sehingga hari ini ketika ada yang bertanya, kenapa gereja harus turun jalan dan bersuara? Kami bersuara untuk kebenaran dan keadilan. Kami tidak peduli paslon manapun juga. Tapi nilai proteksi moral itu yang kami lakukan di atas tanah Papua. Sebagai bentuk kehadiran gereja untuk bicara kebenaran dan keadilan. Saya dengar ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang pro kemudian mempertanyakan kami sebagai hamba Tuhan. Saudara wajib baca, ya, baik itu nabi-nabi kecil, saudara wajib baca ulang Alkitab. Saudara wajib belajar ulang bahwa nabi-nabi kecil itu tidak berdiam. Mereka datang memperingati raja, memperingati pemerintah. Bahkan dalam Injil Lukas, Yesus sendiri, Lukas 4 ayat 18-19, Yesus sendiri bilang, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kebenaran, keadilan, membawa mereka yang tertindas, terpenjara, yang miskin, yang susah dan lapar. Hari ini gereja sudah berbuat banyak hal. Saudara tidak pernah hadiri Dewan Gereja Sedunia, sidang Dewan Gereja Sedunia. Saudara tidak pernah hadir dalam sidang-sidang untuk pelanggaran HAM, kekerasan di belahan bumi. Saudara tidak pernah hadir, gereja hadir. Jadi ketika saudara bertanya tentang kebenaran dan keadilan gereja, saya hanya ingatkan saudara yang masih berbicara dan mengutuk para hamba Tuhan. Saudara bertobat, saudara harus kembali, saudara harus sadar bahwa GKI di Tanah Papua dan semua denominasi gereja yang hari bersuara sadar bahwa ada sesuatu ancaman untuk Tanah Papua. Saudara belajar dari wilayah selatan yang hari ini dirampas, dirampok. Hanya gereja yang bersuara sampai hari ini. Saudara ada di mana? Ya, perusahaan nikel di Raja Ampat, GKI bersuara luar biasa, semua denominasi bersuara luar biasa, semua LSM berbicara. Hari ini saudara yang suka berbicara dan memojokkan para pendeta, saya ingatkan saudara, saudara bertobat, saudara harus bertobat. Saudara mungkin berpikir sempit dalam kepala saudara, tapi kami berpikir tentang dunia yang besar ini, berpikir tentang shalom Allah. Tanda-tanda kerajaan Allah itu harus dinyatakan, bukan saja di Tanah Papua, di seluruh dunia. Jadi saudara harus sadar bahwa pekerjaan saya sebagai pendeta, ketua sinode, Bapak Pendeta Andrikus Mofu, semua ketua-ketua sinode yang ada di Tanah Papua, mereka berpikir lebih jauh dari saudara, apa yang saudara pikirkan. PSU hanya berlangsung, selesai itu 5 tahun kepemimpinan, entah itu BTM atau saudara MDF yang naik, kami tidak mempersoalkan itu. Yang kami pikirkan kebenaran dan keadilan itu harus ditegakkan dalam segala hal, baik itu proses demokrasi di Tanah Papua atau apapun yang dikerjakan. Ini pesan pastoral pengembalaan. Pastoral pengembalaan bagi umat Tuhan yang masih suka bermain di Facebook, yang masih suka bicara menjelek-jelekan gereja dan lain sebagainya. Saudara sadar
bahwa kami tidak bicara masalah PSU saja. Kami tidak bicara masalah MK saja, tapi kami bicara tentang keberlangsungan hidup orang Papua di atas tanahnya sendiri. Itu yang harus saudara mengerti. Sekali lagi terima kasih. Kami tidak pernah membeda-bedakan siapapun saudara dalam pilihan politik. Tapi kami hanya minta, jangan membatasi gereja dalam ruang lingkup yang sempit. Bahwa GKI Tanah Papua hadir untuk memberkati tanah ini, memberkati umat ini, dan menjaga keberlangsungan. Baik mitra dengan pemerintah, dengan siapapun, kami akan tetap bersuara. Karena untuk kebenaran dan keadilan, itu adalah pesan profetis kenabian milik gereja, milik hamba Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua, dan pesan ini saya sampaikan menjadi klarifikasi bagi kita semua selama ini. Tuhan memberkati tanah Papua dari Sorong sampai Samarai. Tuhan memberkati kita semua.